Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabarnya Bapak-bapak semua? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Kita awali majelis kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ilmu. 3I. Iman, Islam, dan ilmu. Marilah kita menjaga iman kita, Islam kita, dan ilmu kita. Terus kita tingkatkan dengan menghadiri majelis ilmu. Kita menuntut ilmu sebagaimana kita bekerja. Kita bekerja untuk apa, Pak? Mencari bekal, mencari duit untuk bekal hidup. Maka carilah ilmu sebagaimana Bapak semangat mencari duit. Ya. Bahkan harus lebih giat lagi mencari ilmu sebenarnya. Karena ilmu ini tidak hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat. Karena dengan menuntut ilmu akan mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Di dunia, real yang kita cari gak berguna. Di akhirat, maksudnya real yang kita cari gak berguna. Jabatan yang kita miliki gak berguna. Gak ada orang dalam di sana. Ya. Seluruh koneksi terputus. Nafsi-nafsi masing-masing. Maka ilmu adalah bekal untuk kita menghadapi kehidupan yang kekal abadi. Kita sudah melihat tetangga kita meninggal padahal umurnya masih muda, betul? Bahkan masih kecil, betul? Ya. Orang tua kita yang sudah wafat, yang meninggal di depan mata kita. Ya. Maka tidakkah kita menjadikan itu sebagai pelajaran? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian jadi nasihat. Bahwasanya kita di dunia hanya sementara dan akhirat adalah kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Selama-lamanya kita di dunia singkat, betul tidak? Mohon maaf Pak Tajun, umur berapa tahun udah di Saudi Pak Tajun? 30 lebih. Pak Tono, mana Pak Tono? Berapa tahun di Saudi Pak? 15. Pak Agus? 15. Kerasa nggak Pak waktu berlalu? Ya, udah lama mereka di sini tapi terasa waktu cepat. Begitulah di dunia. Singkat sekali. Ya, kita harus siap setiap saat jikalau malaikat maut menjemput. Ya. Jangan sampai malaikat maut menjemput dalam keadaan kondisi kita kondisi yang belum siap. Sedikit bekal, sedikit persiapan. Maka ini ikhtiar kita, Bapak-bapak, yaitu hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan ya dengan ilmu amal kita terjaga. Betul? Jadi tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Jadi tahu
mana tauhid, mana syirik. Jadi tahu mana sunnah, mana bid'ah. Jadi tahu mana taat, mana maksiat. Itu dia ilmu. Ya, dia memberikan kepada kita pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Jadi terus ngaji Pak ya. Dan kalau bisa lebih awal datangnya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian fikih ibadah kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang waktu salat ya. Yaitu salat subuh, betul? Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat subuh di awal waktu. Dan wanita-wanita sahabiat dari kalangan para sahabat, mereka juga ikut melaksanakan salat subuh bersama Nabi. Dan sekarang kita akan melanjutkan kepada hadis yang baru yang menjelaskan waktu-waktu utama untuk mengerjakan salat. Salat ada berapa waktu Bapak-bapak? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Alhamdulillah, nggak ada yang 4 Pak ya? Ada yang 4, alhamdulillah. Ya, jangan sampai 4 Pak. Atau ada yang kadang 5, kadang 4. Ada yang 2. Astagfirullahaladzim. Salat jenazah. Yang 1. Iya, nggak pernah dia ke masjid, sekali ke masjid disolatkan. Na'udzubillah. Mau kayak gitu Pak? Jangan Pak ya. Jangan. Na'udzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang agung Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ayah sama anak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Jabir mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah wal 'asra wasyamsu naqiyah wal maghrib idza wajabat wal isya ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar was subuhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Ini hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Apa artinya Bapak-bapak? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajira. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat zuhur ketika masih panas. Berarti di awal waktu. Ya. Waktu zuhur kapan Pak dimulai? Ketika matahari tergelincir ke barat. Ya, tidak di tengah-tengah. Ya, tapi miring, tergelincir ke barat. Jadi Nabi ketika masih panas beliau sholat, berarti di awal waktu. Wal asra wasyamsu naqiyah. Beliau juga sholat asar, biasa sholat asar ketika matahari masih bersih. Maksudnya gimana? Belum, ya awal waktu. Belum tercampur dengan kuning-kuning matahari. Berarti masih di awal waktu. Wal maghrib idza wajabat. Dan beliau biasa sholat maghrib ketika matahari tenggelam. Ya. Berarti masih juga di awal waktu. Makanya sholat maghrib itu dipercepat biasanya, betul? Wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Dan biasa sholat isya, adapun sholat isya, ya beliau kadang disegerakan, kadang diakhirkan. Kapan patokannya? Kata Jabir, idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Apabila Nabi melihat para sahabat sudah berkumpul, beliau menyegerakan salat isya. Tapi wa idza ra'ahum abta'u akhar.
kalau Rasulullah melihat para sahabat agak terlambat datangnya, beliau akhirkan. Ya, kalau ada urusan, ada tamu misalkan juga diakhirkan. Pernah Nabi SAW menerima tamu sampai hampir tengah malam. Ya. Barulah selesai urusan tamu tersebut, barulah Nabi keluar dari rumahnya menuju masjid. Barulah dilaksanakan sholat Isya. Para sahabat pada ngantuk sudah. Begitu. Jadi sholat Isya kadang disegerakan, kadang diakhirkan. Lihat kondisi. Ya. Wa subha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bigolas. Adapun sholat subuh Nabi biasa melaksanakannya ketika masih gelap. Ya, berarti apa? Di awal waktu juga. Begitu. Hadis ini menjelaskan tentang waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat. Apa itu Pak? Di awal waktu. Ya. Kecuali kalau ada satu kebutuhan. Ada kebutuhan. Kayak tadi. Ya, ada tamu misalkan, diakhirkan. Ya. Karena Nabi SAW itu orangnya ramah sekali. Beliau sangat suka membantu orang. Ya, bahkan beliau pernah bersabda, "Li'an aku nafiha jati akhi." Aku membantu saudaraku dalam urusannya, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Bayangkan. Ya, dari sini para ulama mengambil kesimpulan, ibadah-ibadah yang bersifat bermanfaat untuk orang lain itu lebih utama daripada ibadah yang dilakukan untuk diri sendiri. Makanya Pak, kenapa mencari ilmu itu menjadi amalan yang paling utama? Kata Imam Syafi'i, thalabul ilmi afdalu minan nawafil. Mencari ilmu itu lebih baik daripada amalan sunnah. Kenapa? Karena kebaikannya tidak hanya untuk kita Pak. Kalau Bapak belajar, siapa yang dapat dampak efek positifnya? Semuanya. Pertama Bapak dulu ya. Yang kedua istri Bapak. Apalagi kalau istrinya ada 4. Manfaatnya makin melebar Pak ya. Yang kedua anak Bapak. Apa kalau anaknya 12 Pak? Bisa buat kesebelasan. Ya, 1 cadangan. Ya, jadi manfaatnya luas, itu ilmu Pak. Makanya belajar itu Bapak jangan hitung-hitungan. Ya, karena dia sebaik-baik amalan, lebih baik daripada amalan sunnah. Ya. Hari Jumat ada kajian, ayo, ya kan? Jangan tidur, ya, karena ini sebaik-baik amalan. Ya. Manfaatnya buat diri kita dan orang lain. Saudara kita juga jadi tahu, ya, yang dulunya dia nggak tahu, kita kasih tahu, Mas, ini salah. Ini nggak boleh, ya. Ini yang benar. Jadi saudara kita jadi tahu, gara-gara kita yang sudah belajar. Teman kita jadi tahu, ya. Dulu dia tidak tahu hukumnya ini, hukumnya itu. Gara-gara kita belajar, kita kasih tahu. Terkadang kita Pak mendengar ceramah itu nggak masuk, betul? Tapi kalau dari kawan kita baru paham. Karena kawan kita tahu bagaimana bahasa memahami kita. Begitu. Makanya Bapak sampaikan apa yang Bapak tahu. Jangan nunggu dapat gelar ustadz. Ya, nggak ada manusia yang sempurna. Yang salah itu kalau kita menyampaikan apa yang kita tidak tahu. Kalau Bapak tahu, Bapak hari ini tahu dapat apa nih? Faidah. Dari Ustadz Adi. Apa? Banyak. 1 aja Pak.
Kenapa? Itu disampaikan ya kepada keluarga kita, istri anak kita, ya orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita. Begitu. Jangan obrolannya dunia aja, wanita aja, wanita aja. Ya Allah. Yang viral aja. Sampaikan kali-kali. Tadi saya ngaji, ya ustadznya kecil imut-imut. Ya dia ngomong seperti ini. Begitu. Oh iya dah. Begitu. Jadi sisipilah akhirat dalam ucapan kita. Itu kan akhirat Pak ya. Kita nggak tahu Pak, ucapan mana yang bisa merubah sahabat kita ini. Betul? Begitu. Ada orang yang berubah karena satu ucapan. Ada yang berubah karena 2 ucapan, 3 kali ucapan, 4 kali ucapan. Jangan bosan Pak ngasih nasihat. Jangan bilang teman saya bebal Ustaz, susah dikasihani, susah dikasih tahu. Nggak boleh seperti itu ya. Ya mungkin sekarang suasana hatinya nggak baik, atau mungkin cara kita menyampaikan nggak bagus. Yang telah kita ketahui sampaikan. Apa kata Nabi? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Ya. Begitu. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Bapak tahu 1 ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim, sampaikan. Oh, maksud siratal mustaqim ini apa di sini? Dijelasin enggak, Pak? Jelasin. Sampaikan. Ya. Oh, ihdinas siratal mustaqim ternyata doa. Jadi aku harus berdoa, minta hidayah kepada Allah. Jadi sholat itu tidak hanya sekedar baca Al-Fatih, tapi kita minta kepada Allah hidayah. Ya. Insya Allah Allah kasih hadiah. Dapat tadi bukunya, Bapak? Ya. Beliau penulis ulung, ya. Sudah berapa puluh Ustaz karangan antum? Ada 30. 38. Insyaallah. Saya mah pandai nulis status ya. Bukan nulis buku. Beliau ya banyak nulis buku. Makanya sayang beliau mau exit nih. Tanggal 26 beliau pulang ke Indonesia, sudah selesai S2-nya. Ya. Jadi kita doakan semoga selamat di perjalanan. Semoga bertemu keluarganya ya dalam keadaan sehat walafiat, dan ilmunya bisa bermanfaat di sana. Ya. Di Padang ya. Padang, di Sumatera Barat. Siapa orang Sumatera Barat di sini, Pak? Angkat kakinya, Pak. Ada? Enggak ada ya? Kalau orang Sunda di sini banyak ini. Saya. Jadi intinya sholatlah di awal waktu. Dan di antara amal yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya ayul a'mal afdal, amalan mana yang paling utama? Nabi mengatakan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat di waktunya. Begitu. Nah, terkadang kendala kita Pak, karena saking sibuknya lupa. Caranya supaya nggak lupa, sholat di awal waktu. Ya, adzan berkumandang, udah kita berangkat seperti itu. Kemudian hadis berikutnya, an Abil Minhal Sayyar bin Salamah qal dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzakh al-Aslami. Faqala lahu abi kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah. Dari Abi Minhal Sayyar bin Salamah, dia berkata, aku dan ayahku masuk menemui Abil Barzah al-Aslami. Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi.
Kemudian ayahku berkata kepada Abi Barzah, bagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sholat wajib. Kemudian Abi Barzah menjawab, kana yusallil hajir allati tad'unaha al-ula hina tadhadu syamsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat zuhur ketika matahari bergeser dari tengah. Berarti ya sudah condong ke barat. Berarti di awal waktu juga. Ya. Cuma ada hadis lain Pak, ketika musim panas Rasulullah SAW mengatakan, idashtadal harru fa'abridu bisolah. Kalau panas menyengat, maka tundalah sholat, akhirkan sholat. Ya, karena memang pada zaman Nabi itu masjidnya pakai pelepah kurma, nggak seperti kita rapat. Dulu nggak ada AC di sana, zaman Nabi, yang nggak ada kipas. Iya, pakai karpet juga empuk, seperti itu. Jadi kalau panas, beliau akhirkan, ya, untuk menjaga kualitas sholat. Karena kalau terlalu panas gak khusyuk. Aduh panas, kan gitu. Ya. Wa yusallil asra thumma yarji ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wa syamsu hayyah. Dan beliau sholat asar, ya, padahal salah satu dari kami pulang ke rumahnya di ujung Madinah, ya, di tepian Madinah. Sedangkan matahari masih putih. Maksudnya bagaimana Pak? Jadi waktu asarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahabat yang dia pulang ke rumahnya karena satu urusan, itu dia bisa kembali ke masjid dan Rasulullah masih sholat, ya, masih sholat. Artinya untuk sholat asar agak ditunda. Ya, berarti lain dengan yang tadi. Kalau yang tadi apa? Lebih dahulukan. Kalau ini lebih ditunda, masih keburu sholat. Wa nasitu maqala fi maghrib, dan aku lupa apa yang diucapkannya untuk sholat maghrib. Biasa, namanya manusia, kadang lupa. Wa kana yastahibu an yuakhira minal isya. Inilah dia kehati-hatiannya para sahabat. Kalau nggak tahu mereka bilang nggak tahu. Kalau lupa bilang lupa. Kalau kita beda kan Pak ya, gengsi Pak ya. Aku kan ustadz, kalau aku ditanya nggak tahu gimana, betul nggak? Ya, ini hilangkan gengsi ini Pak. Kalau Bapak nggak tahu, jangan sok tahu, ya, biar selamat di akhirat. Seperti sahabat ini menjaga. Kalau nggak tahu, lupa. Wa kana yastahibu an yuakhir minal isya allati tad'unaha al-atamah, dan beliau biasa sholat isya, ya, dengan mengakhirkannya. Ya. Jadi nggak seperti yang hadis tadi. Kalau hadis tadi apa Pak? Kadang di awal, kadang di akhir. Di sini sahabatnya mengatakan beliau suka mengakhirkan sholat isya. Kemudian beliau lanjutkan, wa kana yakrahu nauma qablaha, dan Rasulullah SAW benci tidur sebelum isya. Makanya para ulama mengatakan apa? Makruh hukumnya tidur sebelum isya. Ya, makruh hukumnya tidur sebelum isya. Kalau lagi sakit, kalau butuh istirahat ya nggak apa-apa, kan uzur. Ya, di antara uzur sholat jamaah adalah apa? Sakit, begitu. Iya, tapi tetap sakit tidak boleh meninggalkan sholat. Kemarin di awal kita sudah bahas ya, amalan yang tidak pernah gugur bagaimanapun kondisi kita adalah sholat. Bapak nggak ada air untuk berwudu, tayamum. Nggak ada debu untuk tayamum, sholat tanpa tayamum. Ya, Bapak misalkan di penjara, diikat begitu, disekap sama penculik misalkan.
Naudzubillah ya. Datang waktu sholat, tetap sholat, bagaimanapun keadaannya. Begitu. Sholat sebisanya. Ya, bisa pakai isyarat, gak masalah. Kemudian lagi, gak punya pakaian untuk nutup aurat, sholat, walaupun terbuka aurat, itu sholat. Sama juga dengan sakit, selama nyawa masih ada, sadar masih, sholat. Begitu. Kalau nggak bisa juga dengan hati sholatnya, maka disolatkan. Ya, berarti sudah wafat. Jadi level terakhir sholat pakai hati. Level terakhir. Nabi membenci tidur sebelum sholat isya. Wal hadis ba'daha, dan ngobrol setelah isya. Kenapa? Karena beliau segera tidur supaya bisa bangun sholat kita malah begah. Subuhnya kesia rugi. Ya, begitu. Tapi ada obrolan yang nggak makruh setelah isya. Obrolan apa itu, Pak? Ilmu. Satu, ilmu. Yang kedua, keluarga. Ya, ngobrol dengan istri, ngobrol dengan anak. Itu nggak makruh setelah isya. Itu saking agungnya apa? Ibadah berumah tangga. Jadi kapan nikah, Mas? Ya, jadi ngobrol pun bisa jadi ibadah, Pak. Ya. Wa kana yanfatilu min salatil ghada hina ya'rifu rajul jalisahu wa yaqra bi sittina ilal mi'ah. Dan beliau selesai dari sholat subuh ketika seorang sudah mengenali orang yang duduk dengannya di sampingnya. Berarti sudah mulai terang. Ya. Dan beliau membaca 60 sampai 100 ayat. Maksudnya apa? Rasulullah kalau sholat subuh panjang bacaannya, Pak. Bagus apa enggak? Bagus. Karena bisa menunggu orang lain yang mungkin agak telat bangunnya, betul? Ya. Yang pengen berjamaah sholat subuh, dipanjangin sholatnya sampai selesai, itu sudah terlihat siapa yang di samping kita. Ya, karena pada zaman dulu nggak ada listrik, Pak. Ya. Dalam sejarah itu yang membawa lampu ke Masjid Nabawi siapa? Lampu templok, bukan listrik ya. Lampu listrik masuk ke Masjid Nabawi itu pada zaman ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu pada zaman Turki Utsmani, kerajaan Turki Utsmani. Kalau lampu templok itu sejak zaman Nabi. Siapa sahabatnya yang bawa? Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Tamim Ad-Dari. Dulu dia Kristen, kemudian masuk Islam. Tamim Ad-Dari inilah yang melihat Dajjal. Ya, di sebuah pulau ketika beliau terdampar. Begitu. Ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, bersegeralah untuk sholat zuhur. Kecuali tadi panas yang menyengat, maka diakhirkan. Kemudian menyegerakan sholat asar juga di awal waktu. Tapi agak dipanjangin karena sahabat yang tadi masih bisa mendapati sholat asar walaupun dia sudah balik lagi dari rumahnya. Kemudian yang ketiga, disyariatkan mengakhirkan sholat isya. Ya, jika jamaah sholat lambat datangnya. Seperti sebagaimana yang hadis sebelumnya ya. Jadi lihat kondisi, karena sholat isya ini fadilahnya besar. Ya, jangan sampai, dan orang-orang pada ada di rumah. Begitu. Kalau sholat zuhur asar mungkin orang sholatnya di tempat kerjanya, betul? Tapi sholat isya kok masih nggak ke masjid? Ya, di masjidnya ini namanya terlalu. Khawatir ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Ya. Apa keutamaan sholat isya berjamaah kemarin? Sama dengan sholat separuh malam. Ya.
Kalau malam itu 8 jam berarti 4 jam kita sholat malam hanya dengan melakukan 4 rakaat sholat isya berjamaah. Kemudian kalau subuh Pak, apa pahalanya? Seperti orang melakukan sholat malam semalam suntuk. Kalau malam 8 jam berarti Bapak nonstop sholat malam 8 jam hanya dengan melakukan sholat subuh berjamaah 2 rakaat, tapi pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk. Kemudian dari hadis ini kita juga bisa ambil pelajaran makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya. Kenapa? Karena bisa menjadi sebab kita melewatkan sholat isya atau terlewat sholat isya berjamaah yang banyak fadilahnya tadi. Kemudian yang kelima, makruh juga untuk begadang dan mengobrol setelah sholat isya. Kenapa? Karena bisa menjadi wasilah terlewatnya sholat subuh. Dari sini Pak kita bisa ambil pelajaran, tinggalkan hal-hal yang bisa menghalangi akhirat kita, termasuk pekerjaan. Kalau pekerjaan menghalangi dari akhirat kita, pertimbangkanlah untuk kerja itu. Di tempat kerja saya Ustadz gak bisa sholat, dilarang. Oh gak benar ini. Ya cari pekerjaan yang lain. Ya sambil kerja di situ cari pekerjaan yang lain. Begitu. Ya, jangan sampai akhirat dikorbankan demi secuil dunia. Ya. Begitu. Saya tahu beberapa orang yang gajinya besar, kedudukannya sudah tinggi, dia tinggalkan. Karena apa? Sholatnya lewat terus. Gak bisa menjalankan agamanya dengan baik. Gak tenang. Ya. Insya Allah kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, disyariatkan untuk bersegera melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Ya. Karena Rasulullah sholat masih gelap, tapi dipanjangkan bacaannya supaya yang telat bisa menyusul, tidak terlewatkan sholat subuh berjamaah. Begitu. Taib. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan Bapak. Mic-nya ada? 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penjelasan mengakhirkan sholat isya, Ya. ini perorangan atau maksudnya berjamaah gitu, mengakhirkannya. Ya. Kurang jazakallahu khair. Baik. Jadi kalau kita melihat hadis yang kita baca tadi, maka itu di sholat jamaah. Ya. Karena hukum asal ya sholat di awal waktu. Semakin kita cepat melaksanakan sebuah kebaikan, maka semakin baik. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga itu maka berlombalah. Ya. Jadi kita secara umum disuruh untuk melaksanakan kebaikan. Cuma ada dalil-dalil yang mengeluarkan dari itu. Pengecualian. Seperti tadi. Ya, imam melihat maslahat diakhirkan. Karena Rasulullah yang mengakhirkan. Karena melihat tadi hadisnya apa? Melihat para sahabat lambat datang, maka diakhirkan. Tapi kalau Rasulullah melihat para sahabat sudah kumpul, maka disegerakan. Seperti itu. Kalau kita sendiri lebih baik didahulukan. Kenapa sholat sendiri Pak? Sholat jamaah. Ya. Alhamdulillah masjid banyak ya. Maka sholat berjamaah lebih afdal.
Bahkan ada ulama yang mewajibkan sholat jamaah. Kalau tidak melaksanakan sholat jamaah bagi laki-laki maka berdosa. Oh ya. Semoga Allah memberikan semangat, menghilangkan rasa malas kita. Salah satu menjaga ketidakfuturan adalah apa? Berjamaah. Kalau Bapak futur, paksakan jalan ke masjid, insya Allah hilang. Sebenarnya dalam ilmu ya motivasi itu kita itu berat untuk melangkahkan langkah pertama dan kedua. Betul? Kita berat melakukan menit pertama, menit kedua. Betul? Ya. Makanya untuk melawan itu semua maka katakan langkahkan aja kaki dulu, selangkah dua langkah. Kerjakan aja dulu 2 menit, semenit. Nanti Bapak nggak kerasa. Tiba-tiba udah setengah jam Bapak kerjakan pekerjaan itu. Pokoknya Bapak ya di hacking pikiran kita. Kita kelabui dengan mengatakan sebentar aja kok, sebentar aja. Begitu Pak ya. Silakan Bapak yang di belakang, satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, ini masalah sholat. Barusan tuh jemaah sama sendirian. Dalam pendapat katanya kalau berjemaah 27 derajat, kalau sendirian 1. Ya. Yang kedua satu pertanyaannya sholat subuh berjamaah sepertinya semalam subuh. Tapi sholat sunnah nggak boleh subuh, qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Ini penjelasannya gimana tuh? Iya. Lebih baik daripada dunia seisinya. Iya. Terima kasih Bapak. Untuk sholat jamaah memang benar kata Nabi, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih baik. Iya, jangan berebut Pak. Iya. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri dengan selisih 27 derajat. Ada hadisnya Pak, betul. Itu juga salah satu motivasi kita Pak. Kenapa kita jamaah? Oh enggak sebanding Pak. 27 banding 1, sebanding enggak? Jauh. Kalau 1 banding 2 masih ya Pak ya, masih dipertimbangkan. Ini 21 banding 27. Ibaratnya Bapak, ada pengumuman DKM, bapak-bapak, para pemuda yang sholat jamaah di masjid saya kasih 27 juta. Yang sholat di rumah saya kasih 1 juta. Bapak pilih yang mana? 27 juta, betul nggak? Ya, itu dia sholat jamaah Pak. Cuma kita nggak tahu kadang keutamaannya atau karena malas. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang sholat qobliyah subuh. Kata Nabi SAW ada hadisnya betul. Rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi seorang muslim itu orang kaya sebenarnya. Ya, kalah Bill Gates kalah. Ya. Siapa pemilik X itu? Twitter? Elon Musk. Bukan Hawasi, bukan Pak ya? Ya. Itu nggak ada apa-apanya Pak dengan seorang muslim yang sholat qobliyah subuh. Bayangin, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Pahalanya Pak. Pahalanya. Begitu. Makanya sampai Nabi SAW ketika terlewat qobliyah subuh itu diqadha. Jadi setelah salat subuh mengqadha qobliyah subuh. Boleh kita mengqadha salat qobliyah subuh. Setelah salat subuh. Iya, setelah salat subuh. Begitu. Karena kadang kita bangun telat, kita hanya dapatin salat subuhnya saja sama imam. Setelah salat subuh kita qadha salat qobliyah subuh. Karena keutamanya besar. Begitu Bapak. Jadi pahalanya maksudnya. Silakan satu kali lagi Pak ya. Mohon maaf Ustaz Budi ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Bapak. Kalau kita sholat jemaah kan ketinggalan nih masbuk. Terus di dalam sholatnya itu imamnya itu kan terlupa
terus dia sujud sahwi, kita sebagai makmum otomatis ikut sujud sahwi. Ya. Terus nanti setelah kita salam, apakah kita sujud sahwi lagi atau sudah? Bapak sendiri. Iya, kan kita masbuk. Masbuk. Kita harus melanjutkan lagi. Ya. Itu bagaimana, apakah kita sujud sahwi lagi atau tidak usah? Oke, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Insya Allah kita akan bahas tentang sujud sahwi nanti di pembahasannya. Untuk pertanyaan Bapak, apakah kita sujud sahwi lagi setelah kita sujud sahwi bersama imam? Tidak, ya, tidak perlu sujud sahwi lagi. Kita sujud sahwi yang tadi itu karena imam melaksanakan sujud sahwi. Ikut. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam supaya diikuti. Makanya imam, ya, dia lupa kemudian sujud sahwi, ya kita pun ikut sujud sahwi walaupun kita nggak lupa. Bahkan kita yang ngasih tahu imam, subhanallah gitu. Tapi karena imam sujud sahwi, maka kita ikut sujud sahwi. Bahkan kalau imam sholatnya duduk, ya, karena dia lagi sakit atau lumpuh, kita yang makmum itu wajib duduk, nggak boleh berdiri, karena imam tadi harus diikuti. Ya. Pernah Nabi SAW sholat duduk, kemudian Nabi melihat ke kiri ke kanan, para sahabat sholatnya berdiri. Nabi ngasih isyarat supaya mereka duduk. Akhirnya mereka duduk. Lihat, di sini diambil kesimpulan hukum, kalau imam sholatnya duduk, makmum pun duduk, walaupun mereka nggak lumpuh, ya kan, walaupun mereka mampu berdiri, walaupun mereka tidak sakit. Bisa dipahami Pak? Ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.